Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, Bapak sekalian, dengar dan salam Palembang. Begitu pula pemirsa Kunci Kebaikan TV. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyaksikan atau mendengarkan kajian ilmiah, kajian ilmu, yaitu kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita, membahas kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yaitu 40 hadis berkaitan dengan pendidikan dan manhaj yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang sangat bermanfaat. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hutan pendidikan, berkaitan dengan dakwah, dan juga sikap yang benar di dalam berdakwah. Dan beliau kumpulkan 40 hadis yang berkaitan tentang hal ini. Dan buku ini sangat bagus sekali, ya, apalagi kalau misalkan kita menghafalkan hadis-hadisnya, karena perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun perkataan beliau sedikit, tapi memiliki makna yang sangat banyak. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang ke-13 yang kita bahas pada hari ini, tapi saya rasa karena pembahasannya ternyata panjang, maka saya bagi menjadi dua pertemuan. Hadis ke-13 ini saya bagi menjadi dua pertemuan. Nah, hadis yang ke-13 ini berkaitan dengan beri minum hewan. Maka saya bagi pembahasan untuk hari ini insyaallah tentang keutamaan di minuman kepada hewan. Kemudian yang kedua tentang keutamaan berlemah lembut terhadap hewan. Keutamaan berlemah lembut atau sifat-sifat kaum muslimin tapi hewan-hewan. Kemudian pembahasan di pekan depan biidznillah ta'ala kita akan bahas tentang keutamaan orang yang perhatikan manusia, memberi makan dan juga memberi minum manusia. Baik. Hari ini kita berkaitan dengan memberi minum hewan dan kelemah lembutan terhadap hewan. Billahi ta'ala. Kita bacakan hadis yang ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika seorang, dulu ada ya, bainama rajulun, dulu itu ada seorang yamshi bi tariq, yang jalan di suatu jalan, ishtadda alaihi al-atash, dan dia sangat merasakan kehausan,
sangat merasakan kehausan. Fawajada bi'ron, kemudian beliau mendapatkan bi'ron, yaitu sumur, sebuah sumur. Fa nazala fiha fasyarib, kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut turun ke sumur tersebut dan dia meminum air. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu athara, ternyata di sana ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah karena kehausan. Ya'kulu athara, yang dia itu memakan tanah yang basah. Minal atash, karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka berkatalah orang tersebut, laqad balagha hadzal kalba minal atash, sesungguhnya anjing ini telah merasakan kehausan, mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang saya rasakan tadi. Fanazalal bi'ra, kemudian laki-laki tersebut turun ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian beliau mengisi terompahnya, yaitu sepatunya, dengan air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian beliau menggigitnya dengan mulutnya. Hatta raqiya, sampai dia naik ke atas sumur. Fasaqal kalba, dan dia beri minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, kemudian Allah bersyukur kepada laki-laki tersebut. Faghafara lahu, dan kemudian Allah mengampuni orang tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran, apakah kami bisa mendapatkan pahala pada hewan-hewan ternak ini? Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbah, di setiap yang memiliki hati yang basah, ajrun, ada pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di sini ya ikhwan, kita jelaskan dulu makna dari makna dari hadis ini. Jadi secara ringkas kita sebutkan, ada seorang yang sangat kehausan, dia mencari air, kemudian ternyata dia mendapatkan, dan ini adalah kisah yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam tentang Bani Israel, ya, tentang Bani Israel. Kemudian dia sangat kehausan, kemudian dia ambil air di sumur untuk menghilangkan dahaganya. Kemudian ternyata dia mendapatkan seekor anjing yang yalhath itu menjulurkan lidah. Kehausan, saking panasnya sudah anggota tubuhnya, dia tidak bisa kecuali mengeluarkan lidahnya, kehausan. Kemudian lidahnya pun dipenuhi dengan turab, tanah yang basah, untuk mencari air. Karena tidak bisa mendapatkan air, maka dia makan tanah, dan itu tidak bisa menghilangkan dahaganya. Oleh karena itu laki-laki ini kasihan dengan hewan yang sangat kehausan tersebut, dan dia mengatakan, saya tadi merasakan kehausan seperti yang dirasakan oleh anjing ini. Akhirnya dia mengambil sepatunya. Sepatunya itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Di zaman dahulu kan khuf itu terbuat dari kulit. Ya, kalau diisi air maka dia tidak bocor karena semuanya kulit. Ya, semuanya kulit. Kalau diisi air tinggal digigit. Kemudian dia turun bawa khufnya atau sepatunya, kemudian digigit di mulutnya agar tidak tumpah. Kemudian dia manjat dari sumur tersebut, kemudian keluar memberi minum anjing tersebut, memberi minum. Kemudian
ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, yaitu membalas dengan yang lebih tinggi, lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Fa ghafara lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Nah, di sini karena para sahabat sangat semangat untuk kebaikan, itu kan masalah anjing. Nah, sekarang mereka memiliki onta, mereka memiliki kambing, gitu kan, dan mereka memiliki hewan-hewan lain. Begitu pula sapi, sebagian sapi. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah pada hewan-hewan ternak kami juga ada pahalanya? Maksudnya jika kami beri minum. Maka kata Rasulullah SAW, fi kulli kabidin ratbah, di setiap, ya, yang memiliki kabid. Kabid itu hati. Kalau kita hati hewan, ya, hati, ya. Ratbah yang basah, ajrun, ada pahalanya. Karena apa? Karena kalau hewan yang hidup, maka hatinya basah. Ketika dia kehausan, maka hatinya atau liver itu apa? Livernya atau hatinya ini akan kering, kemudian menyusut, mengecil, ya, keras. Nah, tapi kalau misalkan dia minum terus, ini terjaga. Ya, ini terjaga. Oleh karena itu kita disuruh untuk banyak minum, ya, atau sewajarnya minum, jangan sampai kekurangan air, ya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita menyikapi hewan. Bagaimana kita menyikapi hewan. Coba lihat laki-laki tadi, apakah mengenal anjing yang diberi minumnya tadi? Jawabannya tidak. Tapi karena dia memiliki rasa kasihan, ya, dia tidak ingin anjing tersebut mati kehausan, maka laki-laki tersebut memberikan minum kepada anjing tersebut. Jadi ini merupakan akhlak Islamiyah, akhlak orang-orang Islam yang harus dilakukan seperti itu, berbuat baik kepada hewan. Saudara-saudara sekalian, mengenai berbuat baik kepada hewan, maka orang-orang Islam sebenarnya tidak perlu diajari tentang bagaimana berbuat baik kepada hewan. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi SAW, para sahabat diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik dan tidak menzalimi hewan-hewan. Tidak menzalimi hewan-hewan. Ya, Islam sangat baik. Begitu pula dalam penyembelihannya, dalam sikap kepadanya, tidak boleh menyakiti hewan. Bahkan kalau dilihat sekarang, ya, banyak orang-orang non-Islam yang membuat yayasan-yayasan, membuat persatuan-persatuan, organisasi-organisasi untuk menyayangi hewan. Yang sebenarnya ayyuhal ikhwan, agama Islam telah lama mengatur itu semua, bagaimana harus berlemah lembut terhadap hewan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ya, Islam mengajarkan agar kita berlemah lembut kepada hewan-hewan. Kepada hewan-hewan. Kecuali yang dikecualikan. Ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Contohnya di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minad dawab kulluha fawasiq." Khamsun minad dawab, 5 hewan yang semuanya adalah hewan-hewan yang fawasiq, hewan-hewan yang merusak. Tuqtalu fil haram, hewan-hewan ini dibunuh juga di tanah haram.
Yang pertama adalah al-ghurab. Al-ghurab yaitu apa? Burung gagak. Wal hidaah, yaitu hidaah ini adalah burung raja wali atau burung elang. Wal kalbul aqur, yaitu anjing yang buas atau anjing yang gila gitu, anjing yang menyerang. Wal aqrab, kalajengking. Wal fa'rah, begitu pula tikus, begitu pula tikus. Kelima hewan ini disebutkan dalam satu konteks. 5 hewan yang dibunuh di negeri halal maupun negeri haram. Negeri haram itu maksudnya tanah haram Mekah dan Madinah. Karena kita tidak boleh mengganggu hewan-hewan yang ada di sana. Tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita usir. Itu adab di negeri haram. Tapi kalau di sana kita mendapatkan gagak, burung elang, begitu pula kalbul akur, yaitu hewan buas, anjing yang katakanlah mau menyerang manusia, suka menyerang manusia, kalajengking, tikus, maka kita bunuh walaupun di tanah haram. Kemudian ada lagi yang disuruh untuk dibunuh, yaitu cicak. Yang disuruh untuk dibunuh adalah cicak. Begitu pula yang disuruh untuk membunuh adalah al-hayyah, yaitu apa? Ular. Hanya saja untuk ular yang masuk ke dalam rumah, maka cukup 3 hari pertama itu diusir, ya, diusir saja. Apabila dia masuk ke dalam rumah, maka cukup diusir, karena bisa jadi dia adalah jin yang berubah wujud menjadi ular dan dia jin muslim. Bisa jadi. Oleh karena itu ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dia masih masuk ke dalam rumah, usir dulu, diusir, dibuang. Nah, apabila pada hari keempat ternyata dia masih masuk, maka barulah dibunuh untuk ular. Adapun ular-ular yang berbahaya, yang berbisa, maka langsung saja dibunuh. Taib, ini hewan-hewan. Jadi secara umum kita disuruh untuk berbuat baik kepada hewan, ya. Oleh karena itu kaum muslimin kalau misalkan mengetahui ilmu tentang ini, maka tidak perlu teori-teori barat di dalam teori-teori untuk berbuat lemah lembut terhadap hewan. Pernah Rasulullah SAW berjalan dalam riwayat Sahal bin Al-Hanzalah. Rasulullah SAW berjalan melewati satu ekor onta. Qad lahiqa zahrahu bi batnihi. Zahrahu bi batnihi artinya badannya sampai zahrahu lahiqa zahra batnihi. Jadi dia tidak sanggup lagi berdiri. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqullah fi hadhil bahaim. Takutlah kalian terhadap hewan ternak ini, al-mu'jamah, yang tidak bisa berbicara. Farkabuha salihah, naikilah dia dengan baik. Wa kuluha salihah, dan makanlah dia dengan baik. Maksudnya apa? Jangan dizalimi, jangan dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, seperti misalkan membawa barang yang dia tidak mampu untuk mengangkatnya, atau menggarap sawah yang tidak ada henti-hentinya, ya, atau mempekerjakannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Ingat, memang hewan-hewan tersebut tidak bisa berbicara kepada kita, tetapi dia bisa melaporkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita injak ini, ya, tanah atau benda-benda yang kita lihat mati sekarang ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kulit-kulit kita pun menjadi saksi. Ini bagaimana dengan hewan-hewan yang kita perlakukan di dunia, maka mereka akan menjadi saksi di akhirat. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, pernah kejadian, ya, ada seekor jamal, seekor onta, dia itu terjatuh barik, yaitu terjatuh, tidak sanggup lagi untuk berjalan. Wa dzarifat ainal jamal, dan onta tersebut
menangis, ya. Maka berkatalah Nabi SAW, "Man sahibu hadzal jamal?" Siapakah pemilik onta ini? Faja'a fatan ansari, maka datanglah seorang pemuda Ansari, ya, pemuda kafir, yaitu pemuda Ansari. Maka afan saya salah. Bukan Nasrani tapi fata Ansari, yaitu seorang pemuda dari kaum Ansar, pemuda dari kaum Ansar. Maka berkatalah Nabi SAW kepada beliau, "Ala tattaqillah fi hadhil bahimah?" Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah pada hewan ternak ini? Maksudnya kepada unta ini. Alladzi mallakakallahu iyaha, yang Allah jadikan engkau sebagai pemiliknya. Fa innahu syaka ilayya, sesungguhnya unta ini telah mengadu kepadaku. Annaka tuji'uhu, sesungguhnya engkau telah membuatnya sakit. Wa tud'ibuhu, dan engkau telah membuat dia lelah, sangat kelelahan. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini adalah azab terhadap hewan, diperlakukan dengan tidak baik, ya, disakiti, misalkan dicambuk, atau bahkan misalkan ada kuda, ya, biasanya kuda di bawahnya itu juga ada sepatu. Kalau kita pakai sepatu kuda ada duri-durinya, ya, dikasih duri biar luka badannya, nyakiti. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam karena menyakiti hewan, ya, menyakiti hewan. Begitu pula dicambuk sekuat-kuatnya, atau pakai benda, pakai kayu, ya, dipukul-pukul untuk bisa taat kepada majikannya. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, tidak, di dalam Islam kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Coba kita lihat juga Rasulullah SAW melihat seekor keledai, ya, keledai apa keledai? Keledai, ya, donkey, ya, keledai. Dia di wajahnya itu ditato, ya, dibakar, ada besi ditempel di wajahnya seperti itu, di wajahnya. Ya kan, kalau misalkan mau berikan tato pada hewan, wasam, tanda dengan besi gitu, ya, boleh itu, tapi di badannya, di anggota tubuh yang dia tidak akan kesakitan gitu. Nah, ini dia di wajah hewan tersebut, keledai tersebut, ditempelin besi panas, ya, kemudian shot gitu, jadi hitam supaya memberikan tanda. Maka kata Rasulullah SAW, la'anallahu man fa'ala hadha, ya, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Kemudian Nabi SAW melarang untuk memberikan tanda dengan besi di wajah, wadharb fil wajah. Begitu pula tidak membolehkan memukul hewan di wajahnya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat perhatian kepada onta, kemudian juga ini kepada keledai. Padahal ini hewan, ini adalah hewan. Tidak, mengenai sikap kita terhadap hewan, ini juga akan membawa kepada sikap kita kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, as-sakinatu fi ahlil wabar, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan itu terletak pada pengembala kambing. Wal fakhru wal khuyala, sedangkan kesombongan, kecongkakan itu fi ahlil wabar, itu ada pada orang yang memakai bulu. Maksudnya apa? Pada orang yang memelihara onta, pengembala onta. Kenapa? Karena onta itu harus dicambuk atau diapain, ya, dengan keras agar dia mau nurut. Begitu pula kuda. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, di sini akan mempengaruhi watak seseorang. Ketika orang mengembala kambing dengan lembah lembutnya, cukup membawa daun untuk mengarahkan, ya, tidak perlu keras. Kambing itu cukup tarik pemimpin kambingnya, nanti yang lain ngikut, ya kan, seperti itu.
Kalaupun sudah berjalan dia di depan, nanti pakai daun-daunan sudah cukup, tidak perlu dipukul, tidak perlu dicambuk. Ini akan mempengaruhi sikap dan watak seseorang kepada manusia, kepada orang lain. Otomatis ini akan mempengaruhi apa? Adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Oleh karena itu tidak ada nabi kecuali ya mengembala domba, mengembala kambing. Kecuali mengembala kambing. Ini untuk melatih para nabi tersebut untuk apa? Untuk memiliki watak yang penyabar, watak yang tenang. Ya, bukan watak orang-orang yang keras. Jadi Nabi SAW melihat sebagaimana kita harus berakhlak mulia kepada orang lain, maka kita juga harus berakhlak mulia kepada siapa? Kita harus juga beradab dan memperlakukan dengan baik hewan-hewan yang kita apa? Yang ada di sekitar kita. Tidak boleh kita zalimi. Bahkan Nabi SAW melarang membunuh hewan-hewan kecil seperti apa? Lebah, namel, yaitu apa? Semut. Kemudian Nabi SAW juga melarang membunuh burung surat, ya, jenis burung surat, yaitu saya tidak tahu nama di Indonesianya apa. Dia burung kecil. Kemudian burung hudhud. Burung hudhud itu burung pelatuk. Nah, ini dilarang. 4 hewan yang ada dalil tentang diharamkan membunuhnya, termasuk kodok. Kodok itu tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita agar di dalam menyembelih ya, itu kita berbuat baik di dalam menyembelih, memperhatikan adab, jangan sampai membuat takut hewan yang disembelih. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kamu berperang, maka bunuhlah dengan cara bunuh yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Maka apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Seorang dari kalian menajamkan ya goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan mengenakkan hewan yang disembelihnya. Maksudnya apa? Kalau bisa langsung sekali sembelih atau misalkan 2 kali saja, itu lebih baik, jangan digorok dengan khusyuk. Saya pernah orang menyembelih sapi sampai 7 kali mungkin ya. Baca apalah bapak itu gitu ya. Ya Allah, sakitnya leher hewan yang disembelih tersebut. Nah, kalau bisa cuma sekali atau 2 kali, ya itu cukup untuk menyembelih hewan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam penyembelihan kita dilarang mengasah. Kita dilarang apa? Mengasah di hadapan apa? Hewan. Misalkan nih, ini ada pisau di hadapan orang, di hadapan hewan yang akan disembelih. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini adab Islami. Ya. Ini adab Islami. Saudara-saudara sekalian, begitu pula dalam riwayat Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah, berkata seorang, ya Rasulullah, inni la azbah asyah. Sungguh saya akan menyembelih seekor kambing. Fa arhamuha, apakah saya berbuat lunak, yaitu berkasih sayang kepadanya. Maksudnya apa? Saya tidak menyakitinya. Maka kata Nabi SAW, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, kambing itu jika kamu menyayanginya, ya, maka Allah akan menyayangimu. Allah akan menyayangi. Maksudnya apa? Pertama, perlakukanlah kambing dengan baik. Kemudian dalam menyembelih juga perlakukan dengan baik. Karena ada orang Arab ya, ketika menyembelih cukup sendirian, tapi kadang dibanting, diangkat kemudian dibanting, gitu ya. Kemudian digorok, gitu sih ya. Dengan
dengan kadang sembarangan, kadang tidak dengan adab, bahkan menyakiti hewan, maka kita katakan jangan. Ya, kata Rasulullah SAW, kambing jika kamu menyayanginya maka dia akan menyayangi kamu, maka Allah akan menyayangi kamu. Balasan terhadap perbuatan baik, menyayangi seekor hewan, maka Allah juga akan menyayangi kita. Begitu pula kata Nabi SAW, man rahima walau dhabihata usfur rahimahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang rahim, yaitu bersikap lunak ya dalam penyembelihan, walaupun penyembelihan usfur, yaitu hewan burung kecil, rahimahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan merahmatinya di hari kiamat. Kita katakan ayo ikhwan ya, penyembelihan Islam ini adalah yang secara islami, penyembelihan di dalam agama Islam adalah penyembelihan yang benar-benar baik ya, di mana kita menyembelih di leher, bukan ditusuk di badan. Atau bahkan saya pernah lihat ada babi ya, ditusuk itu pakai besi, kemudian ditusuk dari, mohon maaf, dari lubang belakangnya sampai tembus, ditusuk, dimasukkan agar apa, mati. Astagfirullah, ya Allah, sudah babi haram gitu kan, sudah babi haram malah ditusuk lagi. Astagfirullah, ya walaupun dia babi gitu, kata-kata haram, cuma apa, Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Tidak boleh kita menusuk misalkan kambing atau sapi, kemudian kita ambil besi yang panjang, kita tusuk-tusuk agar dia mati. Nggak boleh dalam Islam ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sembelihan, menyembelih. Ya, mungkin ada yang berkata, kenapa orang Islam tidak membius atau tidak disengat dulu dengan listrik? Ya, ingat kalau sengatan listrik itu juga sakit ya. Tidak diperbolehkan kecuali produksinya sangat banyak, membutuhkan sangat banyak dalam perusahaan besar, butuh sengatan, dan itu pun tidak membuat mati, sengatannya tidak membuat mati, maka kita katakan tidak mengapa saat itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba disengat seperti itu ya, maka tidak diperbolehkan. Nah, adapun misalkan pembiusan, kita katakan pembiusan sejak kapan ya ada hewan dibius? Ini baru-baru saja gitu. Ini baru-baru saja ada pembiusan hewan gitu. Kalau misalkan tidak punya obat bius, baru kita juga tidak bisa beli sembarangan obat bius itu di apotek. Kamu ngapain dengan obat bius ini gitu kan? Harus ada dari dokter. Untuk apa dulu obat bius ini? Tidak boleh sembarangan kalau misalkan kita beli di apotek. Tapi alhamdulillah Islam telah mengajarkan kepada kita untuk menyembelih, yaitu di sini. Ya, dan kalau bisa sekali tebas, maka sekali, kalau bisa, kalau tidak maka 2 kali gorok atau 3 kali gorok. Jangan sampai pakai khusuk segala. Nyembelih saja pakai khusuk. Nyembelih kambing loh. Saya pernah orang melihat nyembelih kambing dengan pertama golok yang tumpul. Akhirnya apa? Ya, goloknya apa? Enggak makan. Astagfirullahaladzim ya. Kita katakan ini sungguh menyakitkan dan mengazab hewan. Apakah kita diperintahkan untuk itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan ayyuhal ikhwan kisah dari Bani Israel juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyebutkan apa? Ada seorang wanita pezina, Wanita pezina ini pernah mendapatkan seekor anjing yang sedang kehausan, yang dia berputar-putar di mana? Di sekitaran sumur. Kemudian sampai dia menjulurkan lidahnya. Akhirnya wanita tersebut masuk ke dalam sumur dan menaruh juga sepatunya di mulutnya, kemudian dikasih minum kepada dia memberi minum kepada anjing. Apa kata Rasulullah SAW? Faghufira laha, maka diampuni dosanya.
Ini kita dapatkan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang kewajiban kita berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada hewan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita wajib memberi nafkah hewan yang kita miliki. Di sini ternyata waktunya sudah Masya Allah ya. Kasihkan. Silahkan bagi saudara pendengar atau pemirsa yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor 0812 8488 7088 7088. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk sudah, tapi kita ulangi lagi di sini. Ya, silahkan pertanyaan ke 0812 8488 7088 0812 8488 70 kemudian 8 dan 8. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang kita miliki wajib kita beri makan, kita jaga, tidak boleh kita siksa. Ya. Hewan yang kita miliki, kendati pun itu dia adalah ikan. Ya, kendati pun ikan, harus kita berbuat baik. Ya, terkadang misalkan dalam menyembelih lele saja ya, ada menyembelih lele terkadang sampai dihantam sampai luar biasa. Padahal kan kalau yang menyembelih lele itu cukup potong misalkan bagian leher, ya, situ ada lehernya, bagian atas punggungnya itu sedikit saja, itu sudah mati lele tersebut. Tidak perlu disakit-sakiti sampai diapakan, ya kan? Ya, kecuali tidak bisa mati kecuali dengan cara itu, baru kita perbolehkan. Tapi kalau misalnya ada cara lain yang bisa, yang lebih rahim, yang lebih lebih bersahabat, yang lebih baik, maka kita harus gunakan. Kita harus gunakan. Begitu pula masalah kucing. Kalau misalkan ada kucing masuk ke dalam rumah, berbuat baiklah ke kucing. Jangan sampai contohnya kita dapatkan ada orang yang ada kucing malah dilempar. Ada kucing malah dibanting. Ya kalaupun mau melempar kucing, jangan lempar sembarangan gitu, apalagi pegang buntutnya gitu ya. Pegang buntutnya gini-gini kan, diputer-puter. Astagfirullah ya Allah. Itu coba kita bayangkan kalau kita punya buntut diputer-puter seperti itu, gimana rasanya gitu kan? Puter-puter. Astagfirullah. Kemudian apa? Ya kalau mau keluarkan kucing, ambil dengan baik, ambil tangannya seperti kita menggendong bayi. Kemudian kalaupun melemparkan, maka lemparkan ke arah dia bisa mendarat dengan dua kakinya, bukan dibalik ya. Kemudian dia didaratkan dengan apa? Dengan kepalanya. Subhanallah. Ini menzalimi. Ya, kalau misalkan kucing kan memang hebat ya. Kalau dilempar tapi mengarah ke empat kakinya, itu tidak menjadi masalah. Itu biasa kalau kucing. Ya, biasa. Tapi kalau sampai ditendang, diambilkan kayu, diambilkan sapu sehingga dipukul seperti itu, maka ini termasuk menzalimi kucing ya. Kemudian ya ikhwan, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Seorang wanita ada yang diadab karena hirrah, karena seekor kucing. Rabatatha hatta matat. Dia diikat kucingnya sampai, atau habasatha dalam riwayat lain, habasatha dia kurung sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, akibatnya gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa la saqatha idh habasatha. Kucing itu dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia hanya dikurung. Wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ardi, dan juga tidak dibiarkan agar bisa memakan hewan-hewan di bumi. Ya, kita katakan subhanallah, kalau tidak punya makanan, ya sudah, biarkan aja kucing itu melalang buana, bahasa kita seperti itu ya. Bahkan kucing itu pernah dipasang, ada
seperti GPS dipasang di leher kucing. Itu ketika dalam satu malam itu subhanallah berputar mencari makanan, dan hewan-hewan itu berkali-kali putar ya dalam satu malam. Ya, itu artinya apa? Dia tuh lincah, kucing itu lincah. Kalau tidak sanggup memberi makan, biarkan dia di luar, biar dia cari makan sendiri seperti itu. Tapi kalau sudah dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya, maka seperti ini bisa mengadab seperti apa? Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengadab orang yang menyiksa hewan seperti ini. Begitu pula saya ingatkan bagi yang punya burung, bagi yang punya kucing. Nah, adapun anjing tidak boleh ya seorang muslim punya anjing. Nah, maka jangan seorang muslim punya anjing. Begitu pula hewan-hewan yang lain. Coba beri contoh. Nah, ini juga tidak boleh kita mengadu hewan. Mengadu hewan gak boleh. Jadi seperti ayam dengan ayam, atau kerbau ditanding dengan kerbau. Kalau sapi ada tidak ya? Jarang saya lihat. Saya tidak melihat. Ada sih sapi juga bertarung, tapi nggak bagus kalau ditarung kalau sapi ya. Nah, ini kerbau dengan kerbau, ayam, kambing yang punya tanduk dengan kambing, ayam dengan ayam, bahkan bebek dengan bebek ditarung. Nah, sekarang ada lagi cupang, ikan cupang dengan ikan cupang. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya mau bisnis cupang. Untuk apa? Itu yang dipakai judi itu ya? Iya Ustadz. Boleh nggak? Saya bilang kalau tujuannya untuk itu ya nggak boleh. Saya bilang kalau tujuannya untuk ditarungkan, ya, karena memang ikan cupang itu cantik, kemudian apa? Suka bertarung dia, suka bertarung. Maka saya katakan kalau untuk hiasan saja kita taruh hiasan di rumah, masya Allah seperti itu kan, tidak menjadi masalah karena memang cantik ikan cupang itu. Tapi kalau sampai diadu, ditarung, maka tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, walaupun di sini saya katakan hadisnya lemah, tapi maknanya sahih. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, nah Rasulullah SAW anit tahrish bainal bahaim. Rasulullah SAW melarang untuk mengadu, ya, sabung ya, kalau kita mengadu antara hewan-hewan ternak, antara hewan-hewan. Sebenarnya ada sanad yang sahih dari yang berbunyi seperti ini, yaitu perkataan Mujahid dari Nabi SAW, tapi hadisnya terputus, ya sama-sama terputus. Hadis Abdullah bin Abbas ini lemah, begitu pula hadisnya Mujahid ini tabi'in, ya, ini juga lemah. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, walaupun hadis ini sanadnya lemah, tapi secara makna dia benar. Tidak boleh kita mengadu hewan dengan hewan, ya, tidak boleh. Yang punya ayam, ya, jangan diadu. Contohnya ayam jago. Kenapa mahal? Ternyata ayam jago, ya, kadang harganya ayam jago 300 ribuan. Kok mahal ya? Ternyata digunakan untuk disabung. Nah, ini bahaya ini. Terus sudah menyabung saja tidak boleh, apalagi ditambah dengan apa? Judi. Ditambah dengan judi. Maka ini tambah keharamannya. Kemudian ditambah lagi dengan taji pisau taji. Ya, ayam itu punya taji. Ditambah lagi dengan pisau. Pokoknya kita bunuh-bunuhan ayam kita, katanya. Ini tambah apa? Tambah zalim lagi. Maka di sini ya ikhwan, jangan kita perlakukan hewan seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi yang masih melakukannya maka segera bertaubat. Kemudian coba kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan al-ibil, memperlakukan onta. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza safartum bil khasib fa'atul ibila hazzaha minal ardi." Apabila kalian bersafar melewati tanah yang subur, ya, maksudnya di situ ada air dan tanamannya, maka berikanlah hak ibil untuk makan di sana. Wa idza safartum fis sanati, apabila kalian bersafar di negeri yang kering, di tanah yang kering, atau fasri'u 'alaiha as-sir, maka percepat perjalanannya. Agar apa? Ketika dikasih makan, dikasih minum di negeri yang subur, di tanah yang subur, maka dia kembali kuat onta. Nah, jadi bisa dipakai apa? Dipakai untuk cepat.
Ketika sudah cepat, lambat-lambat aja jalan. Lambat-lambat aja jalan, biarkan dia makan, biarkan dia santai. Coba lihat. Ini perlakuan Nabi SAW kepada onta-onta yang ikut bersafar. Ya, tidak hanya safar, berperang juga demikian. Karena ketika berperang, ayo ikhwan, adat kebiasaan orang Arab itu satu membawa onta. Yang paling mudah adalah mereka bawa onta untuk makanan. Jadi satu onta dibagi untuk 100 orang satu hari. Satu onta untuk 100 orang dalam satu hari. Itu jatah mereka, ya. Maka di situ ketika berperang pun bawa onta, ya. Ketika ini pun bawa onta, ketika bersafar bawa onta. Maka kita katakan Nabi SAW menyuruh bersikap seperti itu. Ini merupakan perhatian Islam terhadap hewan-hewan. Perhatian Islam terhadap hewan-hewan. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, itulah secara garis besar bagaimana kewajiban kita ya berlemah lembut terhadap hewan. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini sebelum kita masuk, silahkan bertanya ke 0812 8488 7088. Satu lagi, ada hadis yang belum saya sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bersafar bersama Rasulullah SAW, fantalaqa li hajatin, akhirnya Nabi SAW mengerjakan hajat beliau. Fara'aina hummarah ma'aha farkhan. Kami melihat ada burung kecil yang berwarna merah dan bersamanya ada dua anaknya. Fa akhadna farkhaiha, kami pun mengambil dua anaknya tersebut. Nah, faja'at al-hummarah, akhirnya datanglah burung kecil tersebut. Faja'ala tafarrash, akhirnya dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Kenapa? Anaknya mana? Cobalah, seperti burung kehilangan anak. Ya, maka kata Nabi SAW, man faja'a hadha biwaladiha, siapa yang membuat sedih ya burung ini dengan kehilangan anaknya, ruddu waladaha, kembalikanlah anaknya itu ilaiha, kepada burung tersebut. Disuruh mengembalikan burung. Wah, luar biasa Islam dalam menyikapi hewan. Tidak boleh kita zalimi. Di sini ada pertanyaan, berapa pertanyaan yang masuk? Pertanyaan yang pertama, di sini ada pertanyaan dari saudara Abim di Sematang Borang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mano posisi duduk di 2 rakaat sebelum salam sholat subuh. Jadi ini bahasa Palembang ya. Bagaimana cara posisi duduk di 2 rakaat sebelum sholat subuh? Maksudnya qobliyah subuh ya, qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka duduknya ada kaidah seperti ini, yaitu duduk iftirash ya. Secara umum duduk iftirash yaitu duduk yang kalau kita duduk di antara 2 sujud. Duduk sholat itu ada 2, duduk iftirash yaitu duduk di antara 2 sujud kita yang kita lakukan saat ini. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk seperti tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir pada sholat zuhur. Nah, itu iftirash dan tawarruk. Iftirash ya secara kaidah seperti ini. Apabila sholat tersebut memiliki 2 tasyahud, maka tasyahud yang pertama adalah iftirash dan tasyahud yang kedua adalah tawarruk. Jika dia hanya memiliki satu tasyahud, maka cukup dengan iftirash. Jadi duduk tahiyat akhirnya adalah dengan iftirash. Nah, di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini permasalahan yang khilafiyah. Adapun
Madzhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana kita pahami, ya semua duduk tasyahud akhir, ya itu adalah tawarruk. Itu adalah apa? Tawarruk. Harus kita katakan di sini masalah iftirash atau tawarruk itu boleh-boleh saja. Kalau semua sholat kita iftirash maka boleh, atau kalau semua sholat kita tawarruk maka sah sholat kita. Tapi di sini adalah perselisihannya apa? Berkaitan mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Kapan iftirash, kapankah tawarruk? Ya, kalaupun misalkan sholat semuanya tawarruk atau semuanya iftirash, baik bahkan di antara dua sujud itu duduk tawarruk, maka itu tidak mengapa, tapi tidak utama. Oleh karena itu perselisihan ini berkaitan dengan manakah yang lebih utama dalam posisi duduknya. Allah alam bishawab. Saya mau bertanya, ini berkaitan dengan hewan ya. Dulu saya memelihara kucing, tapi karena gemes ya, saya suka menzoliminya, seperti mengangkat dengan ekornya. Nah ini kan sudah disebutkan tadi ya, mengangkat dengan ekor. Saya juga mengurungnya terus dan mengikatnya agar dia tidak lari dari rumah atau dicuri orang. Kadang saya memukulnya jika dia nakal atau tidak mau makan. Saya menyesal dan bertobat. Apakah kucing itu akan membalas kezaliman saya kelak di akhirat? Saya betul-betul menyesal. Ya, bertobatlah. Ya, karena di sini masalahnya kita tidak bisa menuntut meminta maaf kepada kucing, ya kan? Kita tidak bisa meminta maaf kepada kucing. Apabila kita tidak bisa meminta maaf kepada makhluk, maka minta maafnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar bertobat, ya jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian misalkan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Jadi kalau misalkan tadi kita menzolimi kucing, maka sekarang beri makan kucing, perlakukan hewan dengan baik ya. Kemudian jangan sampai menjekek kucing, apalagi memegang ekornya. Maka yang seperti itu bisa mengadab kucing ya, dan ancamannya sangat besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertobat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saudara biidznillah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana beberapa kali memelihara ikan hias, mati terus Ustaz katanya. Kadang karena ana lupa kasih makan, kadang karena mati lampu, dan kadang oksigen tidak jalan. Dan ana lupa apakah ana berdosa. Tergantung. Kalau di sana sengaja, ada unsur kesengajaan, maka berdosa. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur kesengajaan, maka tidaklah berdosa. Ya, seperti terkadang ini ada orang laki-laki kan suka biasanya memelihara burung gitu ya. Sedangkan istrinya sangat jengkel jika suaminya ngurus burung. Pagi-pagi belum mandi nyemprotin burung. Padahal dia sendiri belum mandi. Burung yang lebih utama disemprotin. Ya, burungnya dikasih makan. Dia sendiri pagi-pagi belum makan. Maka seperti ini aneh kadang ya orang-orang yang melihara burung-burung karena hobi saja, subhanallah. Nah, ini dia pesan ke istrinya, tolong kasih makan burung saya. Dia mau safar 3 hari. Ternyata apa? Karena bukan menjadi kebiasaan istrinya memberi makan, memberi minum burung. Akhirnya apa? Pagi dikasih, kemudian lupa. Besoknya lupa. Pas hari ketiga dikasih makan, sudah tidak bergerak. Kenapa nih burung yang gak bergerak? Ternyata mati. Nah ini tergantung. Apakah dia sengaja melakukannya, apakah tidak sengaja. Jika dia tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau jika sengaja, maka itu berdosa. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apabila kita melindas, ini pertanyaan lain. Apabila kita melindas hewan ya, atau kucing ketika berkendara, bagaimana adab kita terhadap kucing tersebut? Jawabannya, ya, adab kita terhadap hewan tersebut kita kuburkan dengan baik.
kita kuburkan dengan baik. Ya tidak perlu dibuat kuburan seperti kuburan makhluk hidup, nggak perlu. Yang penting apa? Dikubur, sudah. Setelah dikubur selesai. Cuma di sini kita sangat sayangkan ya, ini juga tantangan untuk para dai. Banyak orang yang mengatakan bahwa melindas kucing ini akan membawa sial. Itu harus diperlakukan dengan baik, dibersihkan darahnya, kemudian ditempatkan di kain kafani, ya, kemudian dikubur seperti kita mengubur jenazah. Subhanallah, makanya seperti ini tidak perlu seperti itu. Kalau sudah tidak sengaja kita membunuh kucing, misalkan kita naik motor ternyata terlindas, ya, lindas, namanya saja tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Kalau tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Yang kita lakukan adalah cukup menguburkan hewan tersebut. Kemudian ya, keyakinan yang berkaitan dengan ya ada kesialan sebagainya kalau kita tidak sucikan hewan tersebut, kucing tersebut, maka ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita yang tidak bisa kita jadikan dalil. Nanyo Ustaz, nak nanyo apa? Benar dak kalau nabrak kucing tuh harus dikubur dengan baju yang kita pakai? Kalau tidak, gak sial katanya. Inilah kami praktekkan di sini, Jinya. Baru kita ngomong tadi, ini sudah ada soalnya. Masya Allah. Jadi, namanya tidak benar. Nah ini baju yang kita pakai itu disuruh apa? Baju yang kita pakai itu disuruh untuk bungkus jadikan apa? Jadikan kain kafan untuk kucing. Tidak benar, itu namanya pemborosan harta. Itu namanya tabdzir, dan tabdzir tidak diperkenankan. Yang namanya kucing tetaplah kucing, dia bukan manusia. Adapun kalau kita melakukannya dengan tidak sengaja, maka kita ya cukup menguburkannya. Kalau kita lakukan dengan sengaja, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat ya belum tentu bisa menjadi dalil. Itu bisa menjadi dalil. Karena kuburkan saja, tidak perlu pakai baju atau pakai kain. Ya, dan keyakinan masalah kesialan ini yang perlu kita buang jauh-jauh, ya. Kaum muslimin tidak mudah untuk merasakan sial, kecuali asyu'mu fi thalath, ya, merasa sial itu hanya dibolehkan pada 3 hal. Siapa? Imra'atun su, ya, istri yang jelek, kemudian rumah yang sempit atau rumah yang tidak nyaman, begitu pula kendaraan yang buruk. Baik. Adapun pada seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa kita menyebabkan kesialan kepada seseorang. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir, ya, kita katakan terakhir saja. Insyaallah, Ustaz, benarkah jika bertemu ular maka kita harus membunuhnya dan kita tidak boleh takut atau kasihan padanya? Nah, ini ular dikasihani. Ular itu begini ya, ada 2. Kata Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, jika kamu melihat jika ular masuk ke dalam rumah, fa'adhinuha thalathan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka biarkanlah dia selama 3 hari. Maksudnya apa? Ketika dia masuk ke rumah, ya geser, artinya cukup keluarkan, jangan dibunuh. Ketika dia masuk lagi, cukup keluarkan, jangan dibunuh. Ketika dia masuk lagi, cukup keluarkan dan dia dibunuh. Tapi batasnya ada 3 hari. Jika dia masuk lagi, bunuh. Karena dia itu adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Ini kalau misalkan ular yang masuk ke dalam rumah. Nah, tapi kalau kita mendapatkan ular di luar, maka bunuh saja. Kalau dia bukan di dalam rumah, tapi dia di luar rumah seperti di kebun, kita khawatirkan akan berbahaya pada orang lain, maka atau di tanah, di lapangan, silakan dibunuh. Ya, silakan dibunuh. Karena apa? Karena kita takutkan ular tersebut berbisa, karena kita tidak tahu, ya, sebagian besar kita mungkin tidak bisa membedakan mana ular berbisa dan ular yang tidak berbisa. Maka secara umum ular tersebut boleh dibunuh jika dia berada di luar.
Ustadz, bolehkah memelihara hewan eksotik? Semisal ular, laba-laba, kalajengking. Nah, kalau ular itu dibunuh ya. Laba-laba, untuk laba-laba, maka boleh saja dipelihara asal dia tidak berbahaya. Adapun kalajengking ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Seperti yang kita sebutkan tadi, khamsun minad dawabi kulluhunna atau kulluha fawasiq. 5 hewan yang semuanya itu adalah hewan yang buruk, merusak, ya, suka merusak, ganggu. Nah, di antaranya ada wal aqrab dan kalajengking. Jadi kalau dulu ya pernah heboh, saya ingat berapa 2 tahun lalu atau apa, tentang memelihara apa, kalajengking, memanfaatkan racun kalajengking untuk medis, dan dia menjadi racun termahal di dunia yang sangat sulit didapatkan. Kemudian sebagian teman-teman, ayo kita pelihara kalajengking. Di mana bibitnya? Di mana bibitnya? Subhanallah. Kita disuruh untuk membunuh kalajengking, ini malah mau apa? Mau memelihara kalajengking. Maka kita katakan tidak diperbolehkan. Ya, laksanakanlah syariat, karena memang kalajengking itu racunnya luar biasa. Racunnya luar biasa. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Kemudian manfaat apa yang kita dapatkan dari kalajengking? Manfaat apa? Karena itu, dan itu banyak cara lain untuk bisa membuat obat, tidak harus dengan kalajengking. Innallaha, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah la yaj'alu shifa'a ummati, tidak menjadikan penyembuhan umatku ini bima harrama alaihim, dengan apa-apa yang Allah haramkan kepada mereka. Jadi walaupun itu adalah obat, tapi itu adalah sesuatu yang haram, maka tidak dibolehkan pada umat Nabi Muhammad SAW untuk memakainya, memakannya, atau menjadikannya sebagai obat. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang beri minum hewan, ya, memberi minum hewan. Itu pula kita sudah bahas tentang harusnya berlemah lembut terhadap hewan, kemudian hewan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuknya. Dan kalau kita ada pertanyaan, jika kepada hewan saja kita harus berlemah lembut, jika kepada hewan kita harus berikan minum, itu pula makan, tidak boleh kita kurung, bagaimana dengan orang yang berakal, ya, manusia-manusia yang hidup di sekitar kita? Maka mereka lebih berhak untuk kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Tapi kita ingat bahwa sikap kita terhadap hewan-hewan ini akan mempengaruhi sifat kita kepada manusia. Oleh karena itu, latihlah diri kita untuk baik terhadap hewan dan tidak menzoliminya. Insya Allah kita akan terbawa kepada sikap yang tidak suka menzolimi orang lain. Apa hobi kami? Hobi saya tidak menzolimi orang lain. Kenapa? Terbiasa merawat hewan, memperlakukan hewan dengan lemah lembut, maka itu akan terbiasa terjadi pada kehidupan dia dan berakhlak kepada. Akhirnya mari kita, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Akhirnya marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus mudahkan langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum jamil muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.